Baik ya, jadi hari ini kita akan bahas 16.6 di EOQ. Ada yang tahu apa arti EOQ? Economic Order Quantity, ya, with uncertain demand, ya. Jadi untuk permintaan yang tidak pasti, ya, yaitu RQ, ya, RQ dan SX models. Nah, jadi kita udah bahas ya di eh, bab 15 gitu ya, bahwa EOQ itu ya untuk yang pertama kali kita bahas itu sangat sederhana ya, banyak sekali asumsi. Nah, salah satu asumsinya itu ada yang masih ingat mungkin. Jadi lead time-nya itu 0 gitu. Jadi maksudnya ya di bab 15 ya. Jadi pada waktu kita pesan sekarang, datang sekarang. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai melakukan relaksasi. Artinya salah satu asumsi tersebut kita hapus ya. Jadi lead time-nya itu saat ini non-zero ya. Non-zero itu artinya bisa jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Dan ini lebih realistis ya. Coba kalau teman-teman pesen barang gitu ya, di mana lah itu di Shopee misalnya atau di Tokopedia atau di mana gitu. Nah itu pesan sekarang bisa nanti bisa jadi nanti sampainya sepekan lagi gitu ya. Jadi lead time-nya itu 1 pekan. Jadi lead time itu artinya adalah apa? Waktu dari saat pemesanan dilakukan sampai pemesanan tiba, datang. Gitu ya. Itu artinya lead time. Nah, sekarang ya mungkin kita artikan kata per kata aja ya. Jadi ini ya, in this section ya, dalam seksi ini, dalam bagian ini kita mendiskusikan modifikasi dari EOQ yang digunakan ketika lead time waktu tenggang gitu ya adalah tidak nol dan permintaan selama tenggang waktu tersebut itu random, acak ya. Maksudnya itu kita nggak bisa memastikan secara pasti. Nah, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa semua demand itu bisa backlog. Backlog itu ibaratnya bisa ditunda. Jadi misalkan permintaan, misalkan ada permintaan gitu ya. Kemudian kita nggak bisa memenuhi ya, kita sebagai penjual misalkan gitu ya. Kita nggak bisa memenuhi, cuma pelanggan kita tuh baik gitu. Jadi dia tuh mau nunggu gitu. Jadi apa seminggu lagi ya barangnya baru ada. Oh ya nggak apa-apa. Jadi baratnya kita sebagai penjual itu dalam tanda kutip berhutang ya kepada pelanggan kita, pembeli kita. Ya, satu kasus yang lain ya itu adalah lost sale case. Jadi kasus kehilangan penjualan. Ya, artinya kalau misalkan ada pembeli gitu ya. eh, Beli beras gitu ya ke tempat kita gitu. Terus kita bilang, oh nggak ada gitu. Seminggu lagi ya gitu. Tapi pembeli kita bilang, oh saya kan perlu makan seminggu ini. Masa saya makan ubi gitu kan. Oh, ya udah kita begini gitu. Cari di tempat yang lain gitu. Ah, itu salah satu contoh penjual yang tidak baik ya. Maunya kan kita rayu-rayu lah gitu ya. Cuma ini akhirnya si pembeli itu beli ke toko sebelah kayak gitu ya. Nah itu artinya lost sale case gitu ya. Jadi bisa dijelaskan apa itu lost sale case? Bisa dijelaskan apa itu lost sale case? Ya, apa? Bahasa Indonesianya apa? Lost sale case? Apa? Jadi lost sale case itu kalau bahasa Indonesianya kasus kehilangan penjualan. Jadi artinya pembeli kita itu yang nggak membeli ke kita, tapi beli ke toko yang lain. Ya, kan ini udah dibahas sebenarnya loss sale case itu di 15 juga ya, di bab 15. Nah, tapi dalam hal ini kita ada yang namanya backlog. Nah, backlog tuh ibaratnya pembeli itu mau nunggu gitu. Jadi eh, ya back order. Jadi ibaratnya walaupun tidak dipenuhi secara tepat waktu gitu, tapi pembeli itu mau menunggu dan kita berhutang lah, katakanlah ya, berhutang barang gitu ke pembeli kita ya. Jadi apa ya kalau bahasa Indonesianya backlog itu ditunda gitu ya. Bisa ditunda pemenuhannya. Jadi kita menghutang gitu ya, berhutang. Oke,
bab 15 kita asumsikan, ya, saya sedang yang di sini, kita asumsikan bahwa kita mengasumsikan model peninjauan kontinu, ya, artinya ya semua order itu bisa dibuat di sembarang waktu, ya, maksudnya tuh ya kita bisa memesan kapanpun, nah gitu ya, nggak harus nunggu akhir periode gitu, nggak harus nunggu misalkan bulan depan gitu, nggak. Jadi kalau misalkan sekarang habis ya udah sekarang pesan gitu. Nah, kemudian yang ini sama persis ini seperti yang di bab 15 ya. Nah, ini K, H, L, Q itu sama persis notasinya ya dengan yang kita gunakan di bab 15 ya. K itu biaya pemesanan atau biaya setup juga boleh. Kemudian H itu holding cost atau apa tuh? Holding cost apa? Biaya penyimpanan per unit per tahun ya. Oke, di sini kita sepakati satuannya itu dalam tahun ya. Kemudian L itu lead time ya atau waktu tenggang untuk setiap pemesanan. Nah ini aneh ya. Jadi bab 16.6 ini yang uncertain, yang tidak pasti itu hanya demand. Demand itu permintaan. Ya, tetapi di sini L-nya, lead time-nya itu diasumsikan pasti ya. Jadi maksudnya kita tahu ya, ini biasa di negara maju memang yang namanya waktu pengiriman gitu ya. Kemudian ya tenggang waktu itu pasti gitu. Jadi misalkan 2 minggu ya 2 minggu dia bilang, seminggu ya seminggu ya. Asumsi ya, lagi-lagi ini asumsi. Walaupun nanti juga ada ya kita bisa merelaksasi atau melonggarkan bahwa lead time-nya bisa jadi juga nggak pasti gitu. Tapi untuk yang pertama kali kita bahas ini, demand-nya yang tidak pasti, tetapi lead time-nya pasti gitu ya. Jadi lead time-nya misalkan 2 minggu, cuma kita nggak tahu selama 2 minggu itu permintaan itu berapa gitu kita nggak tahu ya. Oke, kemudian Q itu sama seperti yang bab 15, ya jumlah yang dipesan setiap pemesanan dilakukan ya. Kita mau cari apa sih sebenarnya kalau EOQ atau inventory ini? Biasanya kita cari apa? Dalam setiap soal itu kita cari apa sih biasanya? Ya tergantung soalnya Bu gitu ya. Iya sih, cuma kalau dikasih tahu biasanya K, demand gitu ya. Kemudian holding cost, itu biasanya kita mencari Q-nya. Biasanya Q-nya yang kita cari dan Q-nya yang optimal itu berapa gitu ya. Jadi kuantitas yang kita pesan itu berapa bagusnya? Karena yang namanya inventory ini, ya mungkin kalian bilang, ah gampang Bu kalau inventory ini mah, udah pesan aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi kan begini ya, kita ada katakanlah dua ekstrim dalam inventory ini. Jadi kan kalau kita pesan banyak gitu ya, misalkan beras sekali pesan, eh, saya nggak tahu banyak untuk ukurannya seberapa gitu. Oke, jadi saya ulangi. Jadi eh, misalkan kita tuh pengen memenuhi permintaan pelanggan kan, tapi ya kita juga ada kenyataan bahwa kita kalau nyimpan di gudang terlalu banyak itu ya resiko kemalingan, resiko kebakaran, kemudian resiko barang itu rusak, kemudian resiko penyusutan dan sebagainya itu ada resiko dan biaya penyimpanan tuh ada gitu. Tapi kita di satu sisi kita ingin memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu gitu kan. Jadi kan untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu kan kita pengennya ya udah stoknya dibanyakin aja gitu ya. Oke, misalkan kita 100 karung misalkan gitu ya, 100 karung aja gitu ya. Hmm. Akan tetapi ingat ya, kalau terlalu banyak barang di gudang itu biaya penyimpanan itu eh, bisa membengkak gitu. Di satu sisi ya udah kita mesennya dikit-dikit aja gitu. 10 karung aja misalkan. Boleh, cuma takutnya permintaan pelanggan nggak bisa dipenuhi tepat waktu. Kita sering kehabisan persediaan kayak gitu. Ini Nadia bisa dengar nggak? Oke, baik ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa balance gitu ya. Jadi antara
kedua ekstrim itu bisa ada titik komprominya lah gitu, titik optimalnya gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita juga membutuhkan definisi berikut ini. Nah, sekarang D, kalau di bab 15, D-nya itu ditulis biasa aja. Tapi kalau untuk yang bab 16, yang probability inventory model ini, D-nya itu ditulis tebal. Kenapa? Karena dia variabel random, variabel acak gitu. Jadi dia belum ketahuan berapa gitu. Makanya kita tulis D-nya itu huruf tebal. Nah, kita asumsikan continue. Jadi boleh nanti koma sekian boleh ya. Continue ya, bukan discrete. Nah, ini merepresentasikan atau menggambarkan atau mewakili permintaan tahunan dengan rataan atau nilai tengah atau ekspektasi gitu ya. Nilai rataannya lah ya, yaitu ED, ekspektasi dari D, variansnya var D, ini satu kesatuan ya. Variansnya ada var D, dan deviasi standarnya sigma D, gitu ya. Oke, nah biasa dapat dari mana? Ya dari data-data yang sudah lampau. Ya, jadi kalau misalkan ya kita pengen tahu berapa sih nilai tengahnya, ya udah dari data-data yang lampau, misalkan 5 tahun sebelum gitu, akhirnya dari data itu kita bisa cari kan rata-ratanya, bisa gitu ya. Kemudian variansinya ya bisa dan standar deviasinya bisa, tinggal kita akarkan saja variansi itu. Nah kemudian C itu cost. CB itu adalah cost yang apa sih incurred itu apa? Terlibat atau yang terjadi ya untuk setiap unit kehabisan barang gitu ya. Di mana dia tidak pada berapa lama untuk memenuhi atau katakanlah membayar hutang atau melunasi stock out kita tadi gitu. Jadi ibaratnya bisa jadi penuhinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, CB-nya itu dianggap konstan. Lagi-lagi ini asumsi ya untuk mempermudah membangun model. Nah lanjut, kita punya OHI, on hand inventory. Ini inisial aja ya, OHI. Nah itu on hand inventory itu selalu non negatif ya, karena dia definisinya adalah ya jumlah yang kita pegang gitu ya jumlah yang kita pegang pada waktu T gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berhutang, sebenarnya kita udah minus gitu ya, cuma tetap aja OHI-nya itu ya 0 gitu ya. Jadi ini OHI itu ya non negatif. On hand inventory itu non negatif. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat gambar 3. Nah, lihat nih. Pada titik 1, 0, 6, dan 7. Nah, coba kita lihat ya. Pada titik 1, kalau ditanya, ini sepele tapi bisa jadi ini masuk dalam apa kuis atau UAS gitu ya. Coba pada saat titik 1 ya, di sini. Ini bulan ya, bulan ke-1. Berapa OHI-nya? Nah, kita lihat aja ke atas. Nah, di sini. Kita lihat ke sini, oh 100 gitu ya. Jadi OHI untuk bulan ke-1 ya, OHI untuk bulan ke-1 itu 100. Kemudian OHI untuk ke-0 ya, bulan ke-0. 0. Nah, di sini ya, berarti dia 200 ya. Kemudian OHI untuk 6, bulan ke-6. Nah, di sini berapa nih? 0. Ya, nggak ada on hand inventory. Artinya inventory yang kita pegang nggak ada kan? 0 berarti. Nah, kemudian OHI pada saat waktu atau bulan ke-7 di sini, itu kan di sini harusnya ya. Cuma untuk on hand inventory, oh nggak ada tuh barang di gudang. 0. Nah, berarti ini juga 0. Nah, gitu ya. Jadi on hand inventory itu artinya berapa sih barang yang kita pegang yang ada di gudang tuh berapa gitu. Dan itu dia non negatif. Ya paling kecil dia 0. Oke, ini bisa kita sesuaikan di sini sama ya. Kita 100 ya, 200 6 itu 0 0 ya.
Baik, gampang ya. Nah, kemudian ini masih banyak nih definisi yang lain. BT. BT itu adalah jumlah back order pada waktu T. Ya. Jadi misalkan ya ini barang yang terhutang lah ibaratnya ya. Oke, jadi ini outstanding back order ini katakanlah kita berhutang, berjanji gitu ya kepada eh, pembeli ya. Ini juga selalu positif ya, non negatif. Oke, siapa yang tahu kalau misalkan di titik 1. Nah, berapa B1? Nah, kita lihat berapa B1. Jadi arti BT itu adalah jumlah hutang kita ya pada waktu T. Nah, sekarang pertanyaannya B1. Nah, kita di sini B1. Nah, berapa nih hutang kita kepada pelanggan? Ada nggak? Nggak ada, berarti berapa? 0. Sama ternyata dari sini, selama grafiknya tuh di atas, itu berarti 0. Ya, jadi makanya di sini disebutkan ya, BT itu sama dengan 0 untuk T dari 0 sampai 6. Ya, dari 0 sampai 6 sampai sini, ya itu kan dia semuanya berada di atas gitu ya. Nah, berarti dia ya BT-nya 0. Tapi pada saat B7, nah lihat nih di sini. B7 di sini kita ke bawah ini ada hutang ini berapa? 100 ya. Nah, tapi hati-hati ya, untuk BT itu bukan min 100 itu salah ya, tapi kita berhutang berapa? 100 gitu ya. Oke, berarti B7 itu adalah 100 ya. Oke, betul ya. Nah, kemudian ada lagi definisi IT. Nah, IT itu adalah net inventory level. Jadi level inventory bersih pada waktu T, ya. Nah, apa eh, rumusnya? Net inventory itu ternyata OHI T ya dikurang BT, ya. Jadi ini. Jadi rumus IT net inventory itu adalah OHI T dikurang BT, gitu ya. Nah, ini selalu positif ya, selalu positif. Tetapi untuk IT itu bisa positif, bisa nol, bisa negatif ya. Net inventory. Jadi kalau kita berhutang itu berarti net inventory kita negatif gitu. Tapi kalau aman-aman saja ya. Jadi kalau ini ada 3 kasus berarti kan kalau OHI T besar dari BT ya berarti IT-nya juga positif gitu ya. Tapi kalau ini sama ya maka dia nol, ya enggak? Tapi kalau OHI T kurang dari BT, nah ini utangnya lebih besar, berarti net inventory-nya negatif. Ya, jadi yang atas ini IT positif jika ini ya. Gitu ya, ada 3 kemungkinan. Baik, nah jadi I0, I3, I7. Nah, coba yuk tanpa melihat buku ya. I0 berapa, I3 berapa, I7 berapa. Nah, ya sudah, kita kan tadi sudah tahu I0, OHI0 itu berapa, kemudian B0 itu berapa gitu ya. Lihat aja di sini, I0 itu 200. Kemudian I3 di sini berapa nih? Enggak, bukan 0 di sini. I3 260. Kenapa? Nah, di sini kita nggak tahu nih, ini ternyata 260. Nah, di sini ya, I3 itu ya, on hand inventory-nya 260, BT-nya juga 0 ya. Nah, berarti di sini ditulis 260. Nah, tapi kalau I7, I7 itu kan berarti apa rumusnya? OHI7 dikurang B7. OHI7-nya tadi 0 kan? Dikurang 100. Nah, berarti ini min 100. Nah, berarti net inventory pada saat bulan ke-7 adalah min 100.
Ini ya, kita udah konfirmasi yang bagian ini ya. Oke, lanjut. Di sini ada notasi R. Sama ya, di bab 15 juga ada R. R adalah reorder point. Ini ya, jadi uh, reorder point. R itu adalah level inventory pada saat pemesanan dilakukan. Nah, dalam hal ini contohnya reorder point-nya adalah 100. Nah, jadi R-nya itu 100. Jadi pada saat di gudang itu, nggak tahu nih apaan sih, barang apa gitu. Taruhlah beras gitu ya. Nah, kalau di gudang sudah ada apa barangnya atau berasnya itu 100 karung, saatnya memesan. Ya, karena L-nya itu 2 bulan ya. Lama banget ya. Nggak, ini ilustrasi aja ya. Jadi begini, lihat ya. Jadi kan ini level inventory di gudang kita nih 200, kemudian menurun, menurun, menurun. Kenapa dia menurun? Karena ada apa? Karena apa? Ayo dong, jawab dong. Ini kan barang di gudang nih, ada 200, misalkan 200 karung gitu ya. Terus makin menurun, makin menurun, makin menurun. Itu kira-kira kenapa menurunnya? Iya betul, karena adanya permintaan kan? Karena dibeli, betul ya. Nah, sampai dia di 100 karung, udah kita harus pesan gitu. Nah, kemudian kita tunggu, ini lead time-nya ya, lead time-nya ini 2 bulan. Nah, lead time, kemudian ternyata untuk contoh ini, Q adalah 240. 240 itu artinya adalah jumlah pemesanan tiap kali pesan. Jadi kita memesan 240. Jadi pada saat, misalkan ini bulan Januari ya, nah pada saat bulan Maret, walaupun di gudang kita tuh masih ada di sini, katakanlah ini 20 karung gitu ya, ya sudah karena ada barang baru masuk, stok baru masuk 240, berarti stok di gudang kita saat ini adalah 20 tambah 240, berarti 260. Kayak gitu. Udah turun lagi, turun lagi. Nah ini salah satu ciri khas probabilistic inventory model ya, yaitu dia biasanya bergelombang kayak gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu ya, kadang permintaan itu banyak, kadang dikit gitu kan. Udah terus saja. Nah di sini menyentuh lagi nih. Sebenarnya kalau kita panjangkan di sini, nah di sini ada 100 lagi nih. Jadi pada saat sudah menyentuh 100, oh ya udah pesan lagi kita ya. Nah jadi ini lead time-nya dari sini ke sini itu adalah lagi-lagi dua bulan. Tapi untuk bulan Mei sampai bulan Juli ini ternyata permintaan tuh banyak gitu. Dibandingkan permintaan yang di sini gitu ya. Saya nggak tahu nih cara itunya gimana, undo gitu ya. Nah ternyata dari bulan Mei sampai bulan Juli itu permintaan tuh tajam gitu ya. Bahkan sampai di bulan Juni itu udah habis sebenarnya stok kita. Cuma kita masih aja menerima orderan dari pembeli gitu ya. Walaupun kita ngutang, ngutang terus ya. Nah, tapi pada waktu kan kita pesan di sini nih, pesan di bulan 5, kemudian tiba di bulan 7 ya, ada delay ya, bulan 7 gitu ya. Nah, pas di bulan 7 kan pemesanan itu tiba, berapa Q-nya di sini? Iya sama ya, 240 juga. 240 kan? Udah, jadi di sini 240. Tapi on hand inventory pada saat bulan ke-7, ada yang tahu berapa? Sesaat setelah bulan ke-7 gitu. Ini kan emang dia berhutang ya sampai 100 di sini kan. Di sini kan 100. Nah, cuma ketika kita menerima barang dari supplier kita, yaitu 240, nah kita lunasi dulu hutang kita yang 100. Sisanya 140 simpan di gudang gitu. Ya.
Kemudian nanti bakal turun lagi, begitu sampai 100 lagi gitu ya, pesen lagi, nah gitu. Dan seterusnya ya, kayak gitulah. Nah ya, reorder point 100, jadi bila mana tingkat inventory itu jatuh ke R, yaitu ke 100, maka pemesanan itu dilakukan sebesar Q units. Ya, dalam hal ini 240. Nah, sekarang ini nih yang kita belum tahu nih. Ya, X sekarang lagi-lagi ditulis tebal. Ada yang tahu kenapa tebal? Ya, karena dia random variabel atau variabel acak. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini mewakili permintaan. Apa bedanya sama D? Ayo, apa beda sama D? D tadi apa? Variabel random apa? Apa? Permintaan ya dalam waktu setahun. Tapi kalau X itu permintaan dalam waktu betul selama masa tenggang atau selama lead time. Betul ya? Jadi bisa bedakan ya. D itu permintaan nilai harapan apa variabel acak yang mewakili jumlah permintaan selama setahun, tetapi untuk yang X itu adalah untuk apa? Ya, variabel acak yang mewakili permintaan selama ya waktu tunggu. Nah, kemudian kita asumsikan X itu continue. Ya, jadi bisa pakai koma-koma nanti nggak masalah. Kemudian dia punya, nah ini statistika kita ya, kalian kan udah dapat ya, statmat udah dapat ya. Nah, dia memiliki fungsi kepadatan peluang ya, fungsi kepadatan fx. Kemudian mean, ya ini bacanya mean ya, mean atau rataan, variance, dan juga standar deviasi itu notasinya EX, dan sigma X. Ya, secara jadi mean EX, dan variansi itu var X, dan deviasi standar itu sigma. Ya, sigma X secara berurutan. Nah, jika kita asumsikan bahwa permintaan-permintaan pada titik-titik waktu yang berbeda itu adalah saling bebas, maka bisa ditunjukkan bahwa permintaan random selama lead time yaitu X tebal itu memenuhi EX sama dengan L kalikan ED, yaitu nilai harapan X adalah L, yaitu lead time kalikan nilai harapan dari permintaan. Atau bolehlah nilai harapan dari banyaknya permintaan, ini maksud saya, nilai harapan dari, ini delaynya keterlaluan ya, jadi saya udah nyoret lama gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi nilai harapan dari jumlah permintaan selama waktu tunggu itu adalah cukup kalikan L dengan nilai harapan permintaan selama 1 tahun. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa bukan EL? Ya karena L-nya sudah diketahui secara pasti, diasumsikan ya. Karena L-nya itu sudah apa? L-nya itu fix gitu. Sementara itu variansi dari X-nya adalah L kalikan variansi D. Nah, kemudian ini ya, ini menarik nih. Kalau ini kita akarkan gitu ya, maka akar dari X itu adalah sigma X, akar dari variansi X itu adalah ini. Kemudian akar dari L itu adalah akar L, kemudian akar dari variansi D ya, ini ya, sigma D. Ya, jadi itu kenapa kok di sini ada akar L. Ya, jadi variansi X adalah L dikalikan variansi D, sementara itu deviasi standar dari X adalah deviasi standar dari D dikalikan akar dari L. Ya, ini perlu, dan ini juga. Oke, nah kemudian kita asumsikan D
ya, D itu adalah permintaan selama 1 tahun, itu berdistribusi normal, maka X itu juga berdistribusi normal, ya. Oke, sekarang sampai di sini ya. Suppose ya, misalkan kita mengizinkan bahwa lead time itu ternyata variabel random juga, misalkan, ya. Kita notasikan dengan L tebal, dengan rataan EL, variasi var L, dan deviasi standar sigma L, ya. Jika panjang dari lead time itu bebas, ya, dari permintaan per unit waktu selama lead time, maka, nah ini, ya, agak berbeda sedikit dari yang persamaan 8 ya. Nah, persamaan 8 itu seperti ini. Cek lagi di buku-buku stat mat gitu ya. Jadi nilai harapan dari X adalah nilai harapan dari L dikalikan nilai harapan dari D. Ya. Jadi apa bedanya 8 dan 8 aksen ini? Jadi kalau 8 itu L-nya tertentu ya, certain ya, L-nya. Tapi kalau untuk 8 aksen, L-nya itu variabel random juga gitu. Ya. Semoga pahami. Ya, jadi beda 8 sama 8 aksen. Nanti pada saat soal kayak mana Bu? Ya bisa 8, bisa 8 aksen gitu ya. Jadi kalian harus cek ya, apakah L-nya itu tertentu atau dia random gitu ya, variabel random. Oke. Nah ini nih, ini ternyata bukan var X sama dengan var L kalikan var D. Ternyata nggak gitu. Jadi di sini ternyata var X itu adalah nilai harapan dari L dikalikan var D ditambah nilai harapan dari D itu semua dikuadratkan dikalikan var L. Ya, silakan nanti dicek lagi. Oh ya, saya tadi nanya ya, kenapa di sini biaya pembelian dikeluarkan, nggak diikutkan? Karena ada yang tahu nggak? Ayo, ayolah. Karena siapa yang ngomong? Oh ya nggak kedengeran. Ayo lebih keras. Kenapa biaya pembelian di sini boleh aja dikeluarkan? Karena ya kenapa dikeluarin maksudnya? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Tidak mempengaruhi. Kenapa tidak mempengaruhi? Ya, kenapa? Apa alasannya kok dia tidak mempengaruhi? Tadi bab 15 udah kita bahas masalah quantity diskon ya. Nah, quantity diskon itu apa? Kita kalau membeli dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah banyak itu berbeda ya harganya ya. Iya. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, itu harus kita perhitungkan ya nilai apa harga barang gitu ya. Cuma kalau tidak ada quantity discount, ya maka ya nggak apa-apa, nggak usah kita ikutkan dalam perhitungan untuk menentukan Q ini gitu ya. Jadi ya jawabannya ya karena di sini tidak ada kasus quantity discount gitu ya. Karena harga itu sama, mau beli sedikit mau beli banyak itu sama aja gitu ya. Oke. Nah, ini sampai di sini ya. Before, nah, sebelum menunjukkan bagaimana nilai optimal R dan Q dapat ditemukan, kita lihat ilustrasi ya bagaimana inventory ini eh, evolves, itu artinya berubah jumlahnya gitu ya, seiring dengan waktu. Ya nggak? Kan tadi kalian juga udah jawab ya, kenapa kok menyusut? Ya karena ada permintaan. Kenapa kok tiba-tiba barang kita ada lagi di gudang? Ya karena kita beli dari supplier kan, stok kita nambah gitu. Gitu. Jadi memang idealnya gitu ya. Ya inilah yang diharapkan oleh para penjual ya. Ya dinamis gitu ya. Jumlah stok di barang itu ya dinamis, nggak tetep aja gitu ya. Karena kalau tetep aja itu petanda buruk ya bagi sebuah toko ya. Nggak laku gitu maksudnya ya. Baik.
Nah, asumsikan bahwa pemesanan ya Q sama dengan 240 unit itu baru saja tiba pada waktu 0. Nah, kita asumsikan lead time-nya 2. Nah, pada gambar 3 ya, ukuran pemesanan Q itu dilakukan ya pada waktu O1 sama dengan 1, O2 sama dengan 5. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ini kan tadi kita ini ada kaitannya dengan reorder point juga. Jadi ini adalah saat kita memesan ya. Kemudian ini juga saat kita memesan. Ya, jadi O1 sama dengan bulan ke-1, makanya O1 itu sama dengan 1, O2 sama dengan 5. Ya, oke. Nah, pemesanan-pemesanan ini itu kita terima pada waktu O1 tambah L. L-nya itu berapa? 2. Ya, makanya di sini O1 kan 1, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian O2-nya itu 5, berarti 5 ditambah L-nya 2 itu berarti 7. Ya, secara berurutan. Nah, kemudian ini satu siklus ya, bahasa Inggrisnya cycle. Satu siklus itu didefinisikan sebagai interval waktu ya antara dua apa ya dua pemesanan itu diterima gitu ya. Jadi maksudnya cycle yang pertama itu yang ini, satu gelombang penuh ini ibaratnya kan. Ini cycle yang kedua. Gitu ya. Oh, ini udah ada di bawah. Oke, jadi eh, ibaratnya jarak antara dari pemesanan satu ke pemesanan yang lainnya gitu ya. Itu satu siklus. Gitu ya. Nah, gambar 3 itu berisi dua siklus yang lengkap ya. Siklus 1 yaitu dari ya waktu 0 sampai 3. Kemudian cycle 2 dari ya ya waktu kedatangan pemesanan kita yaitu dari 3 enggak dari 3 sampai 7. Siklus yang kedua. Ya enggak? Ini kan siklus yang kedua kan dari sini sampai sini kan. Jadi eh, apa? Pemesanan ini tiba sampai pemesanan yang ini tiba gitu. Gitu ya. Atau ya lihat aja lah gelombangnya gitu ya. Nah, selama siklus 1 ya, permintaan selama tenggang waktu itu ternyata kurang dari R. R-nya 100 tadi ya. Jadi tidak ada kehabisan persediaan yang terjadi. Ya, kelihatan kan di sini. Jadi kita mesen di sini nih. Gitu ya. Kemudian pada waktu di sini nyampe itu masih ada barang kita di gudang. Artinya permintaan selama ini ya, permintaan selama tenggang waktu tenggang gitu ya, itu kurang dari 100 gitu. Jadi makanya tidak ada kasus kehabisan persediaan di sini. Berbeda dengan yang siklus yang kedua. Nah, kita berhutang gitu. Karena apa? Karena permintaan selama tenggang waktu itu lebih ini ya, lebih apa? Ini nih. Maaf, bukan yang ini. However, ya. Jadi tetapi gitu ya, permintaan selama tenggang waktu ya di siklus kedua itu ya, itu melampaui R. Jadi kehabisan persediaan itu terjadi ya antara waktu 6 dan 7. Nah, harusnya jelas ya bahwa dengan meningkatkan R, kita bisa mengurangi jumlah kehabisan persediaan. Sayangnya ya, unfortunately itu sayangnya ya, penambahan R akan memaksa kita untuk menyimpan lebih banyak atau untuk merawat lebih banyak inventory. Ya, jadi ya ini akan meningkatkan biaya penyimpanan. Ya, oleh karena itu, ya nilai optimal dari R itu harus mewakili trade-off, ya kayak tawar-menawar
antara biaya penyimpanan dan juga biaya stock out. Ya. Dan dengan pertimbangan bahwa kita juga harus memenuhi permintaan pelanggan gitu. Jadi sesuatu yang banyak gitu ya, nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi yang titik tengahnya itu seperti apa? Gitu. Ya, jadi ada tarik menarik lah di sini ya. Oke, nah sekarang kita menunjukkan bagaimana nilai optimal dari Q dan R itu bisa ditentukan. Oke, nah yang pertama ya, determination of reorder points, the back order case. Nah, jadi penentuan titik pemesanan kembali ya. Jadi ini boleh kalian translate sebagai titik pemesanan kembali gitu ya untuk kasus back order. Jadi kalau back order itu kita nggak kehilangan penjualan ya, hanya saja dia ditunda. Oke. Nah, kita artikan juga satu per satu ya. Situasi di mana semua permintaan harus ya pada akhirnya dipenuhi dan tidak ada kasus kehilangan penjualan, itu dinamakan atau disebut sebagai back order case, ya kasus back order, di mana kita akan menunjukkan ya bagaimana menentukan titik pemesanan kembali dan juga kuantitas atau banyaknya barang yang harus dipesan gitu ya setiap kali pesan yang meminimumkan nilai harapan biaya tahunan gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa setiap unit itu dibeli dengan harga yang sama. Nah, jadi harga pembelian itu sudah fix ya, tertentu. Nah, kita tentukan, kita definisikan TCQR, TC itu total cost maksudnya, ya. Itu ada apa nih? Ya, nilai harapan biaya tahunan tidak termasuk biaya pembelian. Kemudian itu terjadi ya jika setiap pemesanan sebanyak Q unit itu dilakukan ketika titik pemesanan kembali itu adalah R. Jadi maksudnya tuh gini. TC. Kalau pada waktu bab 15 itu hanya TCQ kan. Nah, kalau ini TC fungsi dari Q dan R. Gitu maksudnya. Jadi ini TC fungsi dari Q dan R. Ya kenapa? Ya karena kita butuh Q dan R juga gitu. Maka TCQR itu adalah nilai harapan biaya penyimpanan tahunan ditambah nilai harapan biaya pemesanan tahunan dan ditambah nilai harapan biaya yang disebabkan oleh kehabisan barang, kehabisan persediaan itu ya. Nah, nilai harapan biaya yang disebabkan oleh kehabisan barang itu tahunan gitu. Nah, untuk menentukan biaya bukan biaya ya. Untuk menentukan titik pemesanan kembali yang optimal dan juga jumlah pemesanan tiap kali pesan maksudnya ya. Jumlah barang yang dipesan tiap kali pesan. Nah, kita asumsikan bahwa rata-rata jumlah dari kasus back order ya, kasus kita berhutang gitu ya, itu kecil ya, relatif kecil terhadap rata-rata persediaan yang kita pegang ya, on hand inventory kita. Di banyak kasus, asumsi ini masuk akal karena kehabisan persediaan jika dia ternyata terjadi ya, itu biasanya terjadi hanya pada waktu
bagian kecil ya dari siklus gitu ya. Nah, silakan lihat ya soal 5 pada akhir sesi ini ya. Oke, jadi kan sebenarnya ini sudah kita tulis yang di atas tadi ya, IT. Sebenarnya yang ini sih. Bentar. Nah, jadi kan sebenarnya kita IT sama dengan OHIT dikurang BT. Tapi karena BT ini hanya porsinya sangat kecil, maka nilai harapan dari ruas kiri sama dengan nilai harapan dari OHI-nya aja. Seakan-akan ini diabaikan dulu lah gitu ya. Oke, ya. Alasannya kenapa? Karena ini sangat kecil. Tuh ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa mengaproksimasikan atau memperkirakan biaya penyimpanan tahunan. Nilai harapan ya. Selalu ada expected-nya ya untuk kasus probability ini. Oke, jadi ini apa kalau dalam bahasa Indonesia-nya? Nilai harapan biaya penyimpanan tahunan. Ya, oke, bolehlah. Nilai harapan biaya penyimpanan tahunan. Nah, kita tahu, nah ini sebenarnya konsep di bab 15 ini sangat penting ya, karena ini konsep tersebut akan kita gunakan juga di sini. Nah, kita tahu bahwa ya nilai harapan dari biaya penyimpanan tahunan adalah H dikalikan ini ya, nilai harapan tingkat inventory yang ada di gudang seperti itu ya. Jadi dari persamaan 9 kita bisa memperkirakan nilai harapan dari biaya penyimpanan tahunan dengan H dikalikan nilai harapan dari IT. Nah, gitu ya. Nah, seperti di bab 3, kok bab 3 sih? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin bab 3 emang ada masalah, nanti lihat lagi ya bab 3 itu. Kayaknya masalah statistik ini ya. Nah, seperti di bab 3, nilai harapan dari IT akan sama dengan nilai harapan dari IT ya sepanjang sebuah siklus ya. Oleh karena ya rataan apa nih? Since the mean rate at which demand occurs is constant ya. Jadi di sini ya rate dari rataan apa permintaan itu konstan ya. Nah, jadi kita bisa menulis nilai harapan dari IT selama satu siklus itu adalah setengah dari nilai harapan IT di awal siklus plus nilai harapan IT di akhir siklus. Jadi semacam kita cari rata-ratanya lah. Nah, ini mirip sekali dengan yang ya ini ya waktu kita di bab 15 gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa sih rata-rata dari ini? Ya udah awal berapa, akhir berapa, bagi 2. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini awalnya itu ada 200, akhirnya 0, ya udah 200 tambah 0 bagi 2. Nah, gitu ya. Sama nilai harapannya juga gitu. Ya, jadi setengah dari nilai harapan di awal plus nilai harapan di akhir. Nah, gitu maksudnya. Nah, di akhir sebuah siklus, yaitu sesaat sebelum permintaan kita atau order kita itu datang, ya, maka tingkat inventory akan sama dengan tingkat inventory ya pada saat reorder point ya dikurangkan dengan permintaan X ya selama lead time. Ya, oke, contoh ya. Yang ini ya. Nah, ini kan sesaat sebelum pesanan kita datang ya. Ya taruhlah reorder point kita nih
100 kan. Nah, jadi level inventory sesaat sebelum pesanan kita tuh datang dari supplier gitu, maka level inventory di gudang kita itu ya nilai harapannya adalah R dikurangkan EX ya. Sebut saja ya di order point kita ini 100, kemudian selama 2 bulan ini ya permintaannya ya itu adalah 80 katakanlah. Maka sesaat sebelum barang kita itu eh, hadir ya dari supplier, maka ya kita ada 100 dikurang 80 yaitu 20. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu di awal siklus ya, di awal sebuah siklus, tingkat inventory di akhir siklus itu ditambahkan dengan nah, pesanan kita yaitu Q ya, yang datang dari supplier itu gitu ya. Oleh karena itu, nilai harapan dari IT pada awal siklus itu adalah R dikurang EX ditambah Q. Ya, jadi kelihatan ya. Nah ini, jadi ada peristiwa penting di bulan ketiga ini, yaitu sesaat sebelum eh, barang kita datang dari supplier, maka level inventory-nya adalah R dikurang X. Tetapi sesaat setelah pemesanan itu tiba, ya pemesanan kita dari supplier, stok kita datang, ya, maka level inventory di sini itu adalah R dikurang X ditambah Q, ya. Nah, itu ya. R dikurang, ini tentunya masih nilai harapan gitu ya. Nilai harapan dari banyaknya permintaan selama lead time ditambah Q. Q adalah jumlah yang kita pesan dari supplier tiap kali pesan. Udah, berarti kan dari rumus 10 ini, nah ini yang awal, ini inventory yang akhir atau sesaat ya, ya boleh juga lah ini di akhir siklus tersebut gitu ya, di awal ini, di akhir ini. Oke, ini operasi aljabar biasa ya, R kali R tambah R kalikan setengah berarti R gitu ya. Kemudian Q bagi 2, ini Q per 2, EX min 2X dibagi 2 ya, min EX. Udah, sehingga ya ini adalah rata-rata ya level inventory kita di setiap siklus ya, sehingga nilai harapan dari biaya pemesanan tahunan kita yaitu yang ini tadi ya, ya sudah H dikalikan yang ini, H dikalikan dalam kurung Q per 2 ditambah R dikurang EX. Udah, itu baru holding cost ya. Nah, sementara itu kita butuh untuk mencari total cost ya. Total cost tadi ada 3 komponen di sini ya. Ya enggak? Ini holding cost, kemudian ordering cost, kemudian kehabisan persediaan gitu kan. Nah, sepertinya di sini kita bahas dulu untuk yang terakhir yaitu biaya ya, nilai harapan biaya tahunan oleh karena kehabisan persediaan ya. Nah, sebelumnya kita harus mendefinisikan BR. BR itu adalah variabel random yang mewakili ya jumlah dari kehabisan persediaan atau back order selama satu siklus ya, jika titik pemesanan kembali kita adalah R. Nah, sekarang berarti nilai harapan dari biaya kehabisan persediaan tahunan itu adalah ini apa? Nilai harapan dari biaya kehabisan persediaan per siklus ya. Per siklus dikalikan dengan banyaknya atau nilai harapan banyaknya siklus per tahun. Ya enggak? Nah, kemudian dengan definisi dari BR, BR itu adalah nilai harapan dari biaya kehabisan persediaan per siklus ya. Ya. Oke, sorry. Maksudnya dengan definisi dari BR ya, maka banyaknya atau nilai harapan dari kehabisan persediaan per siklus itu adalah
CB kalikan EBR. Ya, jadi maksudnya ya ini nilai harapan dari banyaknya kehabisan persediaan selama siklus tersebut ya dikalikan unit cost-nya yaitu CB. Ya, jadi itu adalah nilai harapan biaya kehabisan persediaan per siklus. Ya, artinya ya kita kalikan saja berapa sih biaya kehabisan persediaan untuk barang tersebut ya. Kemudian dikalikan berapa sih jumlah dari eh, barang yang kita berhutang itu dari pembeli ya. Oke. Nah, oleh karena permintaan itu pada akhirnya ya, eventual itu ya ujung-ujungnya gitu ya, pada akhirnya akan dipenuhi juga ya. Nah, rata-rata ED per Q pemesanan itu akan dilakukan tiap tahun. Jadi bisa juga ya ED per Q itu ya banyaknya siklus dalam satu tahun. Jadi masuk akal ya. Jadi kalau misalkan setahun itu permintaannya 1000, setiap kali pesan itu 250, berarti banyaknya pemesanan yang dilakukan adalah 1000 dibagi 250, yaitu 4 kali pemesanan. Jadi ada 4 siklus, nah kayak gitulah misalkan ya. Ini kan di bab 15 juga sudah kita tahu ya, bahwa banyaknya pemesanan yang terjadi tiap kali dalam satu tahun itu adalah D per Q. Nah ini mirip aja, tapi di sini ada ekspektasi gitu ya, jadi ada E D per Q. Ya, jadi ini sebenarnya banyaknya pemesanan yang kita lakukan tiap tahun gitu ya. Tapi ya tentunya pakai nilai harapan ya. Nah, sehingga nilai harapan dari biaya kehabisan persediaan per tahun, ini per tahun gitu ya. Itu ya udah ini kalikan saja dengan ini gitu. Ya, jadi CBEB, nah yang ini kalikan ini. Ya mungkin biar kelihatan, sorry, warnanya beda. Ini, kemudian ini kan. Kemudian ini. Gitu ya, karena memang yang mau kita cari adalah total per tahun gitu. Udah, udah dua komponen yang kita dapatkan. Yang pertama annual itu ya expected yang apa? Biaya penyimpanan yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah yang eh, kehabisan persediaan yang ini. Nah, yang terakhir ya ini yang paling gampang ya. Ya nilai harapan biaya pemesanan ya sudah. K itu artinya biaya pemesanan tiap kali pesan dikalikan banyaknya berapa kali pesan kita dalam satu tahun, yaitu ED per Q. Ya sudah tinggal kalikan K kalikan ED per Q. Udah berarti kita punya ya tiga komponen itu udah lengkap ya. Ya, jadi ini ya. Kemudian yang ini sama yang ini ya. Dah, itu dia. Jadi kita yang 11 ini itu adalah total cost ya, TC fungsi terhadap Q dan R ini ya. Nah, ini semua. Bisa nggak digambarkan ini? Bisa. Ya akan tetapi yang kita cari tahu itu adalah nilai ekstrimnya, yaitu Q bintang dan R bintangnya. Titik optimalnya itu di mana gitu. Nah, ini perlu bantuan kalkulus secara analitik ya. Jadi untuk mencari Q-nya ya sudah ya, ini diturunkan terhadap Q secara parsial. Turunkan terhadap R secara parsial, makanya dia pakai do ya. Do TC per do Q ya. Kemudian do TC per do R itu sama dengan ya, kita samakan dengan 0. Oke? Ya. Nah, ya waktunya udah hampir habis ya, nggak apa-apa. Tapi intinya ini mungkin nanti kalian hayati dulu karena perlu ya, yang penting hari ini kita udah sampai sini dulu gitu ya.
udah sampai sini. Nah, mungkin nanti ini kita lanjutkan ke depan gitu ya. Tapi saya harap kalian baca dulu ya, baca dulu karena ini perlu katakanlah perenungan gitu ya. Oke. Nah, ini perlu kalian hayati dulu ya. Nah, tapi intinya nanti tetap ya, tetap mirip sekali dengan yang di bab 15 ya. Ingat nggak yang di bab 15 kan Q bintang itu adalah akar 2KD per H. Ini udah mau UAS ya, jadi kalian harus sudah hafal ini ya. Jadi EOQ, oh ini ya, jadi EOQ-nya di bab 15. Ya, ini bab 15. Maksudnya tuh yang deterministik ya, 2 kali per H. Nah, sekarang ya tinggal kita karena D-nya itu variabel random, makanya kita tulis di sini seperti itu ya. Tapi ya tentunya kita perlu juga ini ya. Sehingga nanti pada saat pengerjaan soal kita butuh, nah karena ini kan kita pakai Excel gitu ya. Akan tetapi nanti pada saat UAS ya kita lampirkan tabel distribusi normalnya. Ya, jadi kalian mau nggak mau harus cek lagi ya bagaimana cara membaca tabel distribusi normal. Oke, mungkin itu dulu ya sampai sini. Kalian kita udah bahas sampai yang di sini. Kemudian yang ini kalian lanjutkan PR membaca ya. Nah, kemudian insya Allah minggu depan kita lanjutkan ya. Oke, tapi ini sebagai gambaran aja ya. Jadi untuk yang contoh 5 ini hati-hati ya, kadang ada jebakan di soal ya. Ini sudah dalam setahun gitu ya. Tapi bisa jadi nanti di soal itu per bulan. Nah, kalian harus kalikan 12. Kalau ini kan emang udah per tahun 1000 gitu ya. Bisa jadi nanti kalian dapat soalnya dalam per bulan. Jadi harus biar konsisten ya kalikan 12 gitu. Nah, kemudian ini standar deviasi dari permintaan dan sebagainya. Ini nilai K-nya dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu. Dan kadang hati-hati. Ada yang diketahui, tapi ternyata nggak dipakai di rumus. Bisa jadi itu tipuan ya, tipuan pandangan. Ya, jadi jangan sampai kejebak ya. Jadi kalian memang harus tahu. Udah, kalau yang ini kan ya 2K, ini nilai harapan D ya, ini H. Nah, ini ya jadi per unit per tahun. Udah dapat kan? EOQ-nya udah dapat 100. Nah, oke, kemudian pakai persamaan 13. Katakanlah L-nya 2. Nah, ini berarti nilai harapan. Nah, ini kenapa dapatnya seperti ini? Nah, karena kita tahu ya, kita tahu tadi apa rumusnya? EX sama dengan L kalikan ED. Nah, kenapa kok ini? Karena kan dua pekan itu kan berarti 2/52 atau 1/26. Nah, kalikan ED. Nah, ini asal muasalnya ya, nih 1/26 kalikan ED atau ya udah ED per 26. Nah, gitu ya EX-nya. Kemudian ini dapatnya dari yang tadi juga sudah kita bahas ya, yang akar L tadi itu ya. Oke, udah kemudian dapat peluang X besar dari sama dengan R itu rumus yang ini ya. Sudah kita masukkan dapatnya 0,05. Nah, kemudian kita cari yaitu 1 dikurang 0,05 itu kan berarti 0,95 ya. Kemudian ini kita masukkan rataannya di sini. Nah, dapat
hasilnya 51,62. Kemudian memasukkan yang tadi itu, ya, safety stock level atau persediaan pengamannya adalah R dikurang EX. Dapatnya segini. Itu kalau ternyata L sudah pasti. Tapi kalau ternyata L itu juga variabel random, maka kita pakai rumus yang 8 aksen tadi. Ya, singkat cerita, nanti kalian itulah ya, kalian runut, dapatnya ternyata beda ya. Jadi ini pakai persamaan 8 dapatnya 13, dapat 8 aksen 2 kali lipatnya. Kalau L-nya itu nggak tentu gitu. Gitu ya. Oke. Silakan nanti kalian lanjutkan membacanya. Insya Allah pekan depan lanjutkan. Mungkin segitu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan boleh? Ada yang mau ditanyakan nggak yang masih mengawang-awang boleh? Atau masih ragu boleh juga. Ya, kenapa saya walaupun di tengah badai misalkan atau di tengah eh, kelangkaan BBM harus datang gitu ya. Karena memang ini kayaknya kalau baca sendiri juga sangat menantang gitu maksud saya. Jadi memang harus kita bahas gitu. Berarti kalian ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Ya, kalau misalnya nggak ngerti, ya nanti dirunut lagi. Boleh. Oh ya, itu yang tugasnya tadi. Jadi kalau yang 8 itu kan sudah eh, ya secara intuisi aja bisa gitu ya. Tapi kalau yang 8 aksen ini, kalau L itu juga variabel random ya. Dari sini ke sini itu masuk akal, cuma bedanya ini sama ini itu eh, perlu sifat-sifat variansi. Nah, silakan dilihat lagi start matnya. Tapi untuk saat ini ya kalian hafalin aja lah dulu ya. Atau mungkin udah tahu ya apa sifat nilai harapan, sifat-sifat variansi. Itu ya, silakan dilihat lagi. Ya, tapi untuk saat ini ya silakan dihafalin aja ini. Gitu ya. Jadi ternyata bukan misalkan X sama dengan L kali D, ternyata variansi X sama dengan variansi L kalikan variansi D. Nah, itu salah. Nggak gitu rumusnya. Ya, itu ya. Lihat lagi nanti di match startnya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Makasih atas perhatiannya. Sama juga yang di ruang Zoom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.